Shalom semuanya. Shalom anak-anak Betani yang luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya nak ya. Apa kabar orang tua dan guru-guru? Ya pasti lebih luar biasa. Selamat datang di ibadah Shining Generation Sekolah Betani Medan. Hari ini kita akan memuji Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mari menjadi penyembah-penyembah yang benar ya nak. Mari kita puji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebelumnya Miss Imel mau ingatkan nih, disiapkan dulu Alkitabnya. Sudah? Oke, kalau sudah kita akan berdoa dulu. Ayo semua anaknya ambil sikap berdoa ya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini. Tuhan masih memberkati kami, Tuhan masih melindungi kami, Tuhan masih memberkati anak-anak kami, Tuhan masih memberkati orang tua dan guru-guru dan semua orang Tuhan yang ada di sekolah Betani Medan. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami ingin memuji Tuhan, biarlah roh dari Tuhan selalu ada dalam hati kami, sehingga kami memuji Tuhan dengan sukacita dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita sama-sama yang percaya katakan amin. Oke anak-anaknya, kita akan masuk ke ibadah kita hari ini. Kita mau katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari anak-anaknya bersukacita, tepuk tangan, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anaknya sudah mulai menyala-nyala ya, rohnya ya sudah mulai menyala-nyala, sudah mulai semangat ini, pagi-pagi sudah luar biasa. Sekarang kita mau tunduk di hadapan Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Ayo anak-anaknya, kita mau seperti rusa ya, merindukan sungai. Mari anak-anaknya, tutup matanya, lipat tangannya. Seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau.
seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari anak-anaknya kita angkat pujian dari awal. Katakan dengan sungguh. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu Yesus, Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami memuji-Mu Yesus, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan, haleluya. Hosana bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama, tak akan goyah, tak akan goyah selamanya, tak akan
Ajaib Kau Tuhan, Engkau penuh kuasa, Engkau sanggup pulihkan keadaan kami Tuhan. Karena itu kami mau nyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Jika ada 1, 2 orang, 3 orang dari kami yang sedang berbeban berat, kami percaya Tuhan mampu pulihkan. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan anak-anak kami ini ke dalam tangan Tuhan. Biar mereka menyembah Tuhan, biar mereka memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati juga orang tua mereka yang mendampingi mereka. Terima kasih untuk orang tua mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan siapapun Tuhan yang ikut dalam kebaktian ini. Biarlah Tuhan penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita sama-sama yang percaya katakan amin. Tepuk tanda untuk Tuhan Yesus. Luar biasa. Hari ini kita akan memuji Tuhan lebih sungguh lagi. Miss Imel mau undang nih untuk berdiri yuk. Berdiri semua, berdiri. Anak TK, anak SD, anak SMP, kakak abang SMP. Ayo berdiri yuk. Orang tua boleh ikut berdiri, guru-guru juga ikut berdiri. Yuk, kita mau puji Tuhan. Ya, kita mau nyanyi begini. Na. Masih tahu nak? Masih ingat? Pasti masih tahu. Ayo kita puji Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita puji Tuhan dengan sukacita. Miss Imel merasakan ada sukacita di sini. Miss Imel bersukacita. Miss Rini bersukacita. Bersukacita. Anak-anaknya bersukacita. Yeay, pastinya. Silahkan duduk anak-anak manis. Luar biasa. Oke, anak-anak yang manis, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Lastri. Mari anak-anaknya ambil sikap yang baik, sikap memuji Tuhan, sikap mendengar. Ya, kita mau angkat pujian kita, bukan dengan kekuatanku.
semuanya, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami yang hidup, segala pujian Tuhan penyembahan kami kami naikkan ke hadirat-Mu. Dan kami yakin dan percaya Tuhan Yesus yang baik, Engkau di sana telah bersuka cita karena kami telah memuji muliakan nama-Mu. Tiba saatnya Tuhan Yesus yang baik, kami semua akan duduk manis, duduk diam Tuhan untuk mendengarkan dan membacakan sebagian dari isi firman Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan Yesus dalam hidup kami. Biarlah hidup kami Tuhan Yesus boleh senantiasa Tuhan terbuka dan menerima setiap perkataan firman Tuhan hari ini. Dan setiap orang yang boleh mendengarkannya saat ini Tuhan diberkati dan merasa dipuaskan. Karena Tuhan juga berkata-kata saat ini. Terima kasih Yesusku, terima kasih Bapa yang baik. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman Tuhan. Kami ucap syukur. Haleluya, amin. Oke, shalom anak-anak Miss. Nah, di pagi hari ini kita kembali lagi ya, dalam kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini ya, kita akan ambil dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Mari sama-sama dibuka. Yang sudah dapat boleh katakan amin ya. Oke, amin ya. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Di sini teksnya itu berbunyi, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Amin. Ya, amin. Haleluya. Nah, dari pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yang terdapat dari Kolose 2 ayat 6 sampai 7, ini sungguh firman Tuhan yang boleh memperbarui hidup kita ya. Dari sini bisa saya ambil tema untuk kita bersama, yaitu berakar dalam Kristus atau berakar dalam Tuhan. Kenapa demikian yang Miss ambil? Dari sini saya merasa diberkati dan saya ingin berbagi bagi semua anak-anak kami di sini, mulai dari TK, SD ataupun SMP, dan bagi orang tua anak kami yang sekarang juga ikut menyaksikan di sini. Saya ingin berbagi bahwa kita tidak ada kata untuk bersantai. Artinya kita ini adalah pelaku firman. Katakan bersama-sama, saya berakar dan tertanam di dalam Kristus. Sekali lagi, katakan bersama-sama, saya berakar dan tertanam di dalam Kristus. Amin. Katakan yang seperti ini, perkataan yang seperti ini adalah iman ya. Saya berakar dan tertanam dalam Kristus. Ini berarti sama seperti pohon ya. Pohon anakku, pohon apapun itu tidak bisa bertahan tanpa akar. Oke? Tidak bisa bertahan tanpa akar. Angin bertiup, pohon melambai ke sana kemari, bergoyang sana sini, digoyang oleh angin. Tapi tahu nggak kamu, dia tetap bisa bertahan karena ada yang menopang, yaitu akar. Oke? Akar yang kuat mampu untuk menopang pohon setinggi apapun. Sama dalam lagu pujian kita, jikalau kita juga berakar dalam Tuhan, ada satu pujian yang sangat indah, dan ini biasanya semuanya anak-anak Betani pasti tahu lagu ini. Saya cinta Yesus dalam sekali. Saya cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam sekali, cintaku dalam
dalam, dalam sekali. Ya, seperti ini. Pujian ini adalah pujian yang tidak biasa, tetapi ini adalah pujian yang boleh memberkati kita. Cinta kita yang dalam sekali, ya kan? Karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu sudah kasih kepada kita. Dari sini juga Miss mau bagikan sama kamu, jikalau kamu juga masih mengingat ya, kalau kata berakar berarti kita harus tahu dong fungsi akar itu sendiri, ya. Nah, di sini Miss membagikan sama kamu fungsi akar yang pertama bagi anak-anak kami di tingkat SD kelas dimulai dari kelas 3 ataupun kelas 2 itu pasti sudah tahu ya fungsi akar itu yang pertama ya, yang pertama itu meresap atau menyerap sari-sari makanan di dalam tanah. Oke? Meresap atau menyerap sari-sari makanan dalam tanah. Salah satu contoh sari-sari makanan yang diserap atau diresap adalah mineral. Yang kedua adalah, pasti ini semua tahu ya, membuat batang pohon itu kuat dan kokoh. Kuat dan kokoh, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah tumbang. Semakin ke dalam akarnya, semakin kokoh ke atas. Jadi di sini akar ini membuat kita kuat. Tidak ada yang bisa membuat dia lepas dari dalam tanah kalau akarnya dalam. Jadi dalam musim pelipat gandaan mukjizat pun ya, pastikan kita semua berakar dalam Kristus lebih dalam lagi. Jangan kita biarkan saudara-saudara kita, saya, kamu, anak-anak Miss, papa, mama, nenek, kakek, terus apalagi sebutannya opung, kila, bibi, pak tengah, pak tua, ya. Itu kita biarkan, ya tanggung sendiri loh. Kamu kalau mau berbuah, lakukan kebenaran diri sendiri. Tidak, kalau kita tahu kebenaran itu dan orang lain belum tahu, silakan kamu berbagi. Karena nak, berbagi itu sangat bagus ya. Karena di sini dikatakan firman Tuhan ini, kita berakar dalam Tuhan, berarti kita mampu untuk melakukan. Melakukan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kita boleh berkembang. Ya, jangan kita seperti seperti dalam firman Tuhan yang biji yang jatuh di tanah yang kering gitu ya, tanah yang kering. Coba kita baca aja dulu ya, dari Matius 13 ayat 5 sampai 6. Di sini lebih jelas ya dikatakan, Matius 13 ayat 5 sampai 6. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit katanya, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Oke, tidak berakar. Dia tidak melakukan. Berarti percuma, dia sama seperti orang yang tidak berakar. Kristen yang tidak berakar, ciri-cirinya layu. Layu sebelum berkembang. Dia langsung tidak ada bisa bertumbuh ke atas. Nah, di sini murid Tuhan Yesus juga bisa dikatakan tidak berakar. Apa yang ditanamnya juga pasti tidak segar, dia langsung mati. Apakah kita mau menjadi salah satu bagian dari ini? Alasan kita mengapa tidak berakar? Tadi dari firman Tuhan di dalam Matius 13 ayat 5 sampai 6. Dikatakan mengapa tidak berakar? Karena ada batu di bawahnya. Tuhan Yesus sanggup untuk mengubahkan kita, anak-anak Miss. Jadi dia di sini tidak membiarkan batu itu membuat kita tidak kuat sampai ke atas. Tapi Tuhan Yesus juga pasti sanggup loh untuk mengangkat batu itu dan menyingkirkannya dari kita. Batu itu sama seperti permasalahan yang tidak ada henti-hentinya ya. Kita ada seperti ini,
masalah saya seperti ini. Aduh, susahnya hidup ini. Banyak kali pun saya mau pintar pun susah. Saya udah daring pun tanya Mbah Google, tetap aja jawabannya tidak ada. Apa sih yang dimakan oleh si A? Mengapa pintar sekali dia? Apa sih yang dimakan oleh si C? Kenapa dia tidak tahu apa-apa? Oke. Kalau kita juga mau kita berakar, kita bertumbuh dalam pengetahuan, satu jawabannya, satu kuncinya, yaitu belajar. Tidak ada kata namanya belajar itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali dah sudah. Tidak ada. Tetapi kalau namanya belajar setiap hari. Belajar itu bukan harus baca buku. Tidak. Tetapi bila mana kita sudah baca buku, kita boleh melakukannya, kita boleh berbagi sehingga orang lain pun boleh merasakan bagaimana kita sebagai orang-orang atau garam-garam dunia. Oke. Berikutnya, ya kan? Kita sudah tahu tadi ya mengapa tidak berakar. Oke. Nah, di sini sama dengan Tuhan Yesus pun, ya karena ini sungguh pujian yang indah juga kalau kamu masih ingat hidupmu berharga bagi Allah. Kalau lagu pujian awalnya apa katanya? Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, ya. Dia akan jadikan indah, sungguh indah, berharga. Sumbu juga demikian, yang telah pudar pun tidak akan pernah dipadamkannya. Tuhan Yesus itu sanggup untuk menjadikan kita terang. Jadi hidup semua kita ini berharga, anak-anak mis. Jadi kamu yang duduk manis sekarang yang sedang menyaksikan kebaktian kita saat ini, bersukacitalah. Masih ada satu kesempatan untuk kamu boleh duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Oke? Jadi kita kembali lagi ke akar. Akar bagian dari tanaman yang di dalam tanah ini, tahu nggak kamu nak? Tidak kelihatan, tidak selalu kelihatan. Ada yang kelihatan, tapi tidak selalu kelihatan. Tapi tahu kamu nak, fungsinya luar biasa. Fungsinya sangat menakjubkan. Kenapa demikian? Karena akar itu harus tertanam. Kalau akar sudah tertanam dalam tanah, dia tidak bisa berpindah-pindah. Nah, jadi di sini kekristenan kita pun sedang berakar atau tidak, kita yang menentukan. Kekristenan kita pun bertumbuh, iman kita bertumbuh atau lemah, kuat atau lemah, kita sendiri yang tahu. Jangan pernah ada orang lain meragukan kekristenan kita. Tetapi bagaimana caranya supaya orang lain percaya dengan kekristenan kita? Mulai dari jujur, ya, berkata seadanya, berkata yang sebenarnya. Karena dari sini pun itu adalah akar. Kita berakar. Kita berarti mampu beda atau tampil beda dari orang lain. Jadi anak-anak mis semuanya pasti sanggup ya untuk jujur. Oke, siapa yang pecahkan piring ini? Dia mak. Sana mak. Si anu mak. Nggak tahu mak dari siapa. Lah, jadi kalian di sini 4 orang. Gimana kamu nggak tahu saya pecahkan piring? Siapa nih? Ada uang mama tadi sini 5.000. Kemana ya? Kata mama. Datang yang 4 orang. Tuduh-tuduhan. Tidak tahu mak. Tapi anak-anak Betania adalah anak-anak yang manis, anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang tidak mudah untuk melakukan yang seperti itu ya. Kita harus mampu menjadi seorang Kristen yang sejati. Kristen sejati adalah Kristen yang mampu menjadi pelaku firman Tuhan. Dari akar ini kita bisa belajar. Jadi fungsi akar ini kita harus bisa tahu ya nak ya. Fungsi akar ini yang pertama tadi katanya menyerap sari-sari makanan ya. Artinya itu kita mampu atau kita suka dengan firman Tuhan. Suka dengan firman Tuhan artinya kita membaca dan mencintai firman Tuhan. Oke. Juga lagunya juga ada itu. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Jadi setiap firman Tuhan ada juga lagu pujian yang bisa kita kumandangkan.
Jadi Miss mengajak kamu untuk mengambil sikap ya. Ada 5 sikap kita terhadap firman Tuhan. Yang pertama, kita harus mendengar. Yang kedua, membaca. 3, memahami atau mempelajari. Yang keempat, menghafal. Dan yang kelima, melakukannya. Mengapa kita masuk ke menghafal? Ya, Miss Dian pun dalam mengajar dengan Pak David pun sering saya dengar, oke, hafal firman Tuhan. Dari sini ke sini, ayat sini ya. Itu satu kebenaran firman Tuhan supaya kita bisa belajar. Kita boleh bisa mengingat. Efesus 1 ayat 1 ada nyanyinya juga seperti itu. Nah, jadi inilah sikap yang harus kita teladani dalam firman Tuhan ya anaknya. Yang kedua, yang terakhir, fungsi akar. Katanya di sini adalah menopang pohon untuk berdiri kokoh dan tegak ya. Jadi di sini saya mau tanya, apakah iman kita kokoh? Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus? Ya, amin. Sekali Tuhan Yesus tetap Tuhan Yesus. Jangan pernah gantikan dengan Tuhan-Tuhan yang lainnya ya. Jadi anak-anak Miss, jangan karena nanti udah besar nih ya, SMP nih udah besar nih kelas 9. Nanti sebentar lagi mereka akan memasuki namanya bangku yang ke tingkat lebih atas ya. Nah, jangan nanti gara-gara kamu makin tinggi pendidikan kamu, makin kaya, makin dipercayakan Tuhan satu jabatan, makin kamu berlimpah harta, kenikmatan dunia, akhirnya kamu menjual Tuhan Yesus. Jangan pernah itu ada dalam kita. Tapi marilah kita menggunakan harta kita, apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita, kita boleh menolong orang lain. Oke anak-anaknya, ya inilah yang bisa Miss bagikan pada saat hari ini untuk kita boleh semakin giat dalam menjelang harinya Tuhan. Karena kita tidak akan pernah tahu Tuhan Yesus itu kapan datang. Tuhan Yesus itu datang seperti seorang pencuri yang kita pada saat tidur pun dia bisa datang. Pada saat kita bermain pun naik sepeda, kita berkeliling di taman, kita berkeliling di komplek rumah kita tidak akan pernah tahu kapan Tuhan itu datang ya. Dia sama seperti seorang pencuri. Kalau pencuri datang ke rumah orang dengan, hai saya datang, saya mau mengambil barang kamu loh, mari. Itu bukan pencuri namanya. Pasti akan ketahuan dan akan dilaporkan kantor polisi. Tapi seorang pencuri akan datang mengendap-endap diam-diam. Tidak ada orang. Saya masuk pelan-pelan buka pintu. Kalau buka pintu itu berarti bukan pencuri yang profesional. Pencuri profesional kan iya, seperti itu. Tuhan Yesus juga seperti itu anak-anak Miss. Nah, mari anak-anak Miss, kita boleh saling mendukung dalam doa supaya semuanya boleh semakin intim, semakin giat dalam melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, kita akan menundukkan kepala kita akhiri pembacaan dengan renungan firman Tuhan hari ini. Biarlah setiap firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita dengar berkembang dalam hati dan pikiran kita, dan kita boleh lakukannya dalam setiap kehidupan kita. Mari anak-anaknya tundukkan kepala, lipat tangannya. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Allah kami yang hidup buat kasih dan kemurahan-Mu yang masih nyata dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dan bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Allah yang sanggup untuk mengubahkan kehidupan kami, Allah yang sanggup untuk berbicara dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, di mana firman-Mu saat ini Tuhan menegur kami, untuk kami boleh berakar dalam Tuhan, untuk kami boleh berkembang dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami yakin percaya Tuhan anak-anak kami yang sudah duduk diam Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini sudah diberkati. Biarlah mereka semua Yesus yang baik, pribadi lepas pribadi, boleh senantiasa Engkau pelihara kehidupannya, Engkau jangkau kehidupannya, dan apapun yang mereka inginkan Tuhan dipenuhi oleh Engkau Tuhan Yesus yang baik. Kami yakin percaya Tuhan, hari ini tangan-Mu sedang bekerja untuk memberkati kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus yang baik hari ini Tuhan, kami juga akan mulai pembelajaran kami. Biarlah Tuhan Yesus akan memberkati setiap anak-anak kami. Jangan pernah Engkau tinggalkan kami Tuhan. Buka pikiran setiap anak-anak kami Tuhan, untuk boleh menerima pelajaran dari setiap gurunya dengan penuh sukacita.
Dan kami serahkan juga orang tua anak kami yang saat ini juga sudah mulai bekerja. Apapun yang mereka kerjakan saat ini, biarlah Tuhan Yesus membuatnya berhasil, memberikan rezeki yang berlimpah, sehingga setiap apapun yang dibutuhkan oleh keluarga anak didik kami tercukupi, dan mereka boleh bersekolah di sekolah Betani ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Lastri. Biarlah firman Tuhan yang dibawakan oleh Miss Lastri menjadi berkat bagi kita hari ini, bagi anak-anaknya, bagi siapapun yang mendengarnya. Hari ini kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Kita angkat dulu pujian kita, besar anugerah. Berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Allah yang sungguh baik, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, jikalau kami Tuhan masih diberikan kesempatan untuk boleh beribadah. Kami telah memuji Tuhan, kami telah menyembah Tuhan lewat ibadah kami hari ini. Biarlah Tuhan setiap apa yang kami kerjakan di dalam ibadah kami semuanya boleh menyenangkan Engkau. Engkau boleh tersenyum manis bagi setiap kami yang boleh mengikuti ibadah hari ini. Bapa di dalam sorga, kami akan menaikkan doa-doa syafaat kami. Terlebih dahulu Tuhan ampuni kami Bapa dari segala dosa dan pelanggaran kami. Dan berkenanlah kiranya Tuhan menyendengkan telingamu bagi setiap kami yang berseru kepadamu. Kami tahu Tuhan orang yang berseru-seru siang dan malam akan Engkau benarkan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Engkau satu-satunya tempat kami berseru meminta pertolongan, dan kami tahu pertolongan-Mu ada bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat anak-anak kami yang hingga saat ini Tuhan masih sehat, terus diberikan kekuatan, terus diberikan sukacita untuk boleh mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Semuanya karena kebaikan-Mu ya Bapa. Terus kami berdoa Tuhan,
buat mereka. Biarlah kiranya Tuhan yang memampukan mereka untuk mereka boleh mengikuti pembelajaran dengan baik. Tuhan tolong mereka, Tuhan berikan mereka kesehatan, Tuhan berikan mereka kekuatan. Bahkan kami berdoa buat orang tua mereka, Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang memberikan kesehatan, kesabaran di dalam mendidik anak-anak mereka ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat setiap guru-guru yang ada di sekolah Betani ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan biarlah kiranya Engkau yang memberkati semua guru-guru yang ada. Engkau mengerti Tuhan hati, Engkau mengerti niat, Engkau mengerti cita-cita. Tuhan kami serahkan segalanya kepadamu, Engkau yang bekerja. Engkau yang mengerti Tuhan akan setiap pergumulan kami serahkan kepada Tuhan. Kami percaya yang terbaik akan Tuhan sediakan lebih lagi dan lebih lagi bagi setiap guru-guru di tempat ini. Berikan kami kesehatan, sukacita yang baru untuk boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami dengan takut akan Tuhan. Bapa di dalam surga kami bersyukur buat pelayanan hamba-hambamu hari ini Bapa. Mari Tuhan terus Engkau yang memakai hamba-hambamu yang melayani hari ini Bapa. Lebih lagi Tuhan Engkau pakai sehingga Tuhan lebih lagi lewat pelayanan hamba-hambamu banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan kepada Tuhan. Tuhan pelihara mereka dari kesehatan mereka. Tuhan pelihara mereka dari setiap pergumulan mereka. Engkau Allah yang menjawab. Bapa di dalam surga kami juga berdoa buat kota kami, kota Medan. Berkati kota Medan ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh aman. Biarlah Tuhan kami boleh dengan sukacita tanpa hambatan apapun boleh memuji memuliakan Tuhan di kota kami ini. Dan biarlah kiranya Tuhan kami boleh menikmati kesejahteraan di kota kami ini. Berdoa buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkati pemerintahan kami yang ada di pusat dan di daerah. Tuhan tolong mereka untuk menyelesaikan setiap masalah yang ada di bangsa kami. Dan kiranya Tuhan Engkau yang memberikan kesehatan, Engkau yang memberikan ide-ide yang baru. Dan biarlah Tuhan lewat kepemimpinan anak-anak Tuhan yang ada di bangsa ini Tuhan dibawa semakin maju. Bahkan semakin banyak jiwa-jiwa yang boleh mengenal Engkau Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian di sekolah ini Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang memberkati security, Engkau yang memberkati cleaning service, bagian administrasi Tuhan. Biarlah mereka boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Tuhan. Bahkan kami berdoa buat yayasan kami Tuhan, Engkau yang memberkati mereka. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Bapa buat pembelajaran yang boleh dilakukan di sekolah Betani Medan, khususnya pembelajaran tatap muka yang telah dilaksanakan di SMP Betani. Tuhan kami bersyukur dan kami menyerahkan setiap anak-anak kami ke tangan Tuhan. Bahkan setiap guru-guru kami serahkan ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam melaksanakan PTM ini Tuhan mereka boleh kuat dan semuanya boleh sehat Tuhan. Tidak ada yang terkena sakit penyakit, tidak ada yang terkena virus apapun, tetapi mereka semuanya sehat aman di dalam perlindungan-Mu. Bahkan rencana ke depannya juga sekolah Betani kami serahkan ke tangan Tuhan. Engkau yang bekerja Tuhan sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik, semuanya boleh berjalan dengan aman, semuanya kami sehat aman di dalam perlindungan-Mu. Berkati gedung sekolah kami ini Tuhan sehingga kami boleh bekerja di tempat ini dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau sebentar Tuhan kami akan mengakhiri ibadah kami ini, biarlah kiranya Tuhan mencurahkan berkat bagi setiap kami. Mari anak-anak kami yang diberkati Tuhan, mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu, arahkan iman percayamu kepada Tuhan. Pulanglah membawa berkat yang daripada Tuhan. Dicurahkan berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus. Itu yang menyertai kita saat ini. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua menjemput orang kudusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Diberkati bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Sampai ketemu dalam ibadah minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.